Silakan Pak Vincent. Oke, jadi hari ini saya akan membahas Runge-Kutta atau Runge-Kutta Method itu biar lebih mudah. Jadi sebelum kita membahas Runge-Kutta Method, kita mau masuk ke Euler Method dulu, metode sebelumnya dulu. Jadi Euler Method itu diklasifikasikan sebagai metode orde pertama dikarenakan ada pemotongan kumulatif error, yang dimana rumusnya itu Y X ditambah H sama dengan YX ditambah Y aksen X dikali dengan H. Nah, di sebelah kanan ini merupakan ilustrasi metode Euler. Nah, garis yang berwarna biru itu merupakan kurva yang tidak diketahui. Nah, sedangkan garis yang berwarna merah itu merupakan pendekatan poligonalnya. Nah, rumusnya itu itu dibasiskan dari deret Taylor. Lalu keakuratan dari Euler Method. Nah, keakuratan dari integrasi numerik dari Euler Method itu dapat ditingkatkan dengan cara mempertahankan lebih banyak suku dari deret. Nah, jadi metode orde ke n itu akan menggunakan deret Taylor yang terpotong. Nah, di sebelah kanan itu merupakan ilustrasi dari integrasi numerik untuk persamaan Y aksen sama dengan di mana Y0 itu sama dengan 1. Nah, garis biru itu merupakan Euler method dan garis hijau itu merupakan midpoint-nya atau bisa disebut midpoint method. Dan garis merah itu merupakan solusi eksak dari Y sama dengan E pangkat T dengan ukuran H atau H itu merupakan step sama dengan 10. Nah, bisa dilihat di sini dari rumus ini, sekarang kita harus menurunkan Y double aksen, Y triple aksen, dan seterusnya hingga Y pangkat N secara berulang kali untuk mengevaluasi hasil. Nah, tapi kita nggak butuh melakukan hal itu kalau kita pakai Runge-Kutta method, di mana metode itu juga didasari pada deret Taylor, tetapi nggak perlu memerlukan perhitungan turunan yang lebih tinggi dari YX. Lalu kita masuk ke Runge-Kutta method, di mana Runge-Kutta method atau Runge-Kutta method itu merupakan metode yang efektif dalam banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah nilai awal persamaan diferensial. Di mana metode ini dapat digunakan untuk membangun metode numerik akurat orde tinggi dengan fungsi sendiri tanpa menggunakan turunan fungsi orde. Nah, di sebelah kanan merupakan slope yang dibuat dengan menggunakan metode Runge-Kutta klasik, di mana terdapat Y itu merupakan fungsi yang tidak diketahui dari waktu T. T0 atau TO itu merupakan inisial waktu. Y0 atau YO itu merupakan corresponding value dari Y. Dan H itu merupakan ukuran dari step. Lalu masuk ke Runge-Kutta method 2. Di sini kita nggak akan terlalu fokus ke Runge-Kutta orde 2, tapi saya akan tetap menjelaskannya, di mana metode orde kedua ini tidak populer dalam aplikasi komputer. Nah, kebanyakan pemrogram itu lebih menyukai formula integrasi orde keempat atau Runge-Kutta metode orde keempat yang mencapai akurasi tertentu dengan upaya komputasi yang lebih sedikit. Nah, rumusnya ini tuh rumus yang merupakan diambil dari rumus dari Runge-Kutta orde 2, di mana K1 itu nilainya H dikali fungsi dari XR dan YR, dan K2 itu merupakan H dikali dengan fungsi XR ditambah H, YR ditambah K1. Lalu kita masuk ke Runge-Kutta method orde 4, di mana metode ini diperoleh dari deret Taylor sepanjang garis yang sama dengan metode orde kedua. Di bawah merupakan bentuk rumusnya, yang dimana fungsi Y, X ditambah H sama dengan YX ditambah 1/6 dikali dengan K0, 2K1, 2K2, dan K3. Nah, metode Runge-Kutta orde 4 ini merupakan metode numerik yang sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial berdasarkan ekspansi fungsi dari deret Taylor. Nah, nilai tadi K0, K1, K2, K3 itu bisa dilihat di kanan, di mana K0 itu merupakan H dikali dengan fungsi X, Y, K1 merupakan H dikali dengan fungsi F,
uh, X ditambah 2 dan sebagainya. Lalu metode Runskuta Orde 4 ini memiliki galat pemotongan yang minimum sehingga menghasilkan solusi yang lebih baik dari orde kedua. Lalu kelemahan dari Runskuta Orde keempat, di mana kelemahan utamanya itu tidak memungkinkan untuk memperkirakan kesalahan pemotongan, di mana kita harus menebak-nebak ukuran integrasi H atau menentukannya dengan mencoba-coba. Nah, lalu kita masuk ke Euler versus Runge atau Runge. Nah, metode Euler itu lebih disukai daripada metode Runskuta karena memberikan hasil yang sedikit lebih baik. Nah, kerugian utamanya adalah kemungkinan memiliki beberapa iterasi yang dihasilkan dari kesalahan putaran dalam langkah yang berurutan. Lalu kita masuk ke codingnya. Jadi sudah terlihat codingnya, sepertinya sudah. Jadi kita bisa lihat di sini di awal ada biasa import NumPy sebagai NP dan matplotlib untuk plot. Lalu di sini ada dua modul. Yang pertama di sini itu modul pertama itu untuk print sol n. Di sini print sol n itu yang ini, yang bagian sini. Dan metode kedua itu Runskuta 4 orde 4 itu sendiri. Jadi di modul 1 itu di awal kita untuk print head, di mana kita ngeprint X dan Y-nya itu ini untuk bagian yang ini, X dan Y-nya. Lalu di sini untuk print line-nya, di mana setiap angkanya itu di belakang angka koma itu ada 3 angka, seperti ini. Di sini karena bulat jadinya hanya 1 angka. Lalu ini print 13,3 itu untuk spasinya. Lalu di sini untuk print line-nya. Lalu ini len Y merupakan jumlah dari Y-nya. Lalu di bagian ini itu untuk memprint sebanyak mungkin sesuai dengan jumlah frekuensi yang ada di sini. Lalu kita masuk ke modul Runskuta 4-nya, di mana di sini tuh kita udah dikasih tahu X dan Y itu initial condition, X stop itu untuk value X, H itu untuk increment, F itu untuk function. Lalu di sini ini untuk integrate atau memanggil integral, di mana di sini ada Runskuta orde 4-nya sendiri. Lalu ini untuk mereturn hasilnya. Yang ini untuk membuat array. Yang ini untuk memasukkan nilai array dalam bentuk appendix X dan appendix Y dari soal. Yang bagian ini untuk memasukkan ke dalam array sehingga membentuk suatu array X dan array Y itu di bagian sini. Itu nanti di return nilainya. Lalu ini ada soalnya. Kita skip dulu soalnya, kita lanjut ke bawahnya. Di mana di sini udah dikasih tahu X sama dengan 0 itu awal integration. Lalu ini ada X stop, N integration, Y value, dan lain-lain. Lalu di sini untuk memprint. Nah, kita masuk ke soal aja. Di sini ada fungsinya. Ini ada nilai eksaknya di sini. Di mana 3 dikali E pangkat minus 2X. Di sini ada array-nya. Hasilnya seperti ini. Di mana kita lihat di tabelnya itu yang biru itu merupakan numericalnya dan garis kuningnya itu eksak. Kita akan masuk ke bagian yang khusus dari itu aja. Bagian khusus kasus khususnya, di mana pada awalnya ini tidak terlihat dan nilai eksaknya itu harus diganti. Nah, sebenarnya itu di Q Salas itu
ada bagian yang di sini nilai X-nya itu harus diganti karena semakin besar nilainya, errornya akan semakin terlihat. Sehingga eksak errornya itu rumusnya itu eh, E dikali 3 pangkat X ditambah dengan E dikali minus X. Nah, itu kalau nilai X-nya semakin besar, nilai errornya juga semakin besar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, ini thank you Pak Vincent. Waktunya lebih dari 10 menit nih, lebih 30 detik kan. Nah, itu tadi kalau kita lihat code-nya itu dapat dari ini ya Pak ya, dari Q Salas juga atau dari internet Pak? Dari Q Salas juga, Pak. Oh sama kayak Pak Kevin tadi berarti ya. Itu susah diadaptasi nggak Pak? Code-nya ada masalah nggak waktu code-nya dijalanin? Eh, kalau dari code-nya sih, Pak, saya masalahnya sih paling kayak ada satu soal yang nggak ada nilai eksaknya, jadi kita harus ngilangin bagian yang untuk print eksak dan print plot untuk eksaknya, Pak. Jadi, tapi tetap jalan, tapi hanya itu sih, Pak. Masalah kedua yang harusnya ini, Pak, yang nilai eksaknya itu harus diganti karena bagian itunya jadi aneh bagian plotnya. Itu doang sih, Pak. Maksudnya gimana Pak? Bisa ditunjukin nggak Pak? Bentar. Oh, Kalau X sama Y-nya kan itu yang di print itu ya sebenarnya ya. iya, Pak. Seperti ini, Pak. Jadi kalau misalnya X-nya dia akan semakin turun kalau ini. Dia jadi seperti ini, Pak. Ini yang dibilang aneh itu maksudnya gimana Pak? Dia nilai errornya jadi makin tinggi. Errornya jadi kelihatan banget, Pak. Tapi kalau sebelumnya dia agak kelihatan, saya agak bingung kenapa nunjukin seperti ini. Oh maksudnya numerical sama eksaknya jadi jauh Iya, pada saat 10 ya. Tapi itu fungsinya sebenarnya apa sih yang dijalanin Pak? Itu eksaknya. gitu sih, Pak. Sama dia yang ke untuk soal yang ke Ini ini. soal yang mana Pak yang jalan itu ya? Eh, oh, gimana ya? Oh, aduh. Ini Pak, dia keluar error. Jadi kan ini bukan agak bingung sih Pak. Mungkin karena emang nggak ada nilai eksaknya. Jadi kita harus hilangin aja print untuk apa yang eksaknya sama yang mana plot eksak ini plot eksak. Nah, ya. Seperti ini aja sih Pak. Dia tetap jalan tapi nggak ada eksaknya. Udah itu doang sih Pak paling. Jadi yang berusaha di print yang bikin error tuh yang mana Pak? Mungkin karena nggak ada nilai eksaknya, jadi karena nggak ada nilai eksaknya, jadi pas diminta untuk print dia langsung error Pak. Karena dari awal itu soalnya nggak ada nilai eksak sama sekali. Itu fungsi eksak Iya, X-nya itu yang kalau di print bikin error ya. iya Pak. Bagian ini.
eksak. Nilai eksaknya karena nggak ada. Hmm. Kalau yang tadi error tuh yang berusaha dijalanin yang mana, Pak? Itu dari yang di komen itu yang mana? Yang eksak X yang mana tuh? Yang mana? Bisa diulangin, Pak? Itu kan tadi error tuh sebelumnya. Oh, yang error ini berarti yang ini. Iya, tapi kan def eksak X-nya nggak dijalanin tuh di atas ya, di comment out semua. Ya, karena dari soal sih nggak ada Pak nilai eksaknya. Jadi jadi errornya seperti ini. Ini Iya, cuman kayak ini sih. karena dia berusaha menjalankan sesuatu yang nggak terdefinisi, bukan? Makanya error. Hah? Iya Pak, itu seperti itu. Hmm. Harusnya harusnya eksaknya yang mana, Pak? Memang nggak ada ya dari soal atau gimana? Iya Pak, dari soal emang nggak ada. Tapi kalau saya cuma nunjukin kalau program yang nggak ada eksak, kalau di program dari sini nggak ada eksak, kita hanya untuk ngilangin dari apa nilai eksak ininya aja sama plotnya aja supaya bisa jalan seperti itu Pak. Coba jalanin yang jalan, Pak. Misalnya yang mana? Yang pertama ya, Pak ya. Ini karena F-nya ada dua tuh yang nyala, Pak. Apa dua-duanya kepake? Nah ini tampaknya jalan, Pak. Terus errornya juga baik ya. Iya Pak. Jadi kalau eksak itu berarti fungsinya adalah 3E pangkat minus 2X ya. Itu ya. Yang ini ya. Terus dia berusaha didekati numerik. Terus dapatnya yang titik-titik itu ya. Pakai Rungakuta itu ya. Cukup deket kelihatannya ya. Terus tadi ada yang eksaknya nggak ada. Berarti sebenarnya fungsinya nggak terdefinisi atau gimana itu maksudnya sih, keanehannya saya nggak terlalu paham sih. Oke, nanti coba direnungkan lagi aja errornya itu kenapa ya, terutama masih ada code crunch satu lagi kan yang harus dikumpulin minggu depan ya, bisa bisa juga ini karena udah ada code-nya bisa direnungkan lagi. Tapi yang kita lihat di sini ya sebenarnya kan eh, ini yang di plotting itu Y sama X ya, tapi kita tuh dealing dengan ada Y aksennya tuh sebenarnya yang berusaha dipecahin dengan Rungakuta karena tadi dijelaskan Rungakuta itu tidak mengharuskan kita untuk menghitung turunannya. Ya jadi bisa dengan iterasi tapi sebenarnya kita lagi solving persamaan diferensialnya itu. Ya terus yang diplot itu adalah hasil X terus Y tertentu pada saat X itu ya. Coba naikin Pak ini yang hasil plot apa printnya ke atas. Di bagian headingnya ada. Ya kan berarti yang diplot itu X sama eh Y pada saat 0 ya, Y 0 ya. Hmm. Jadi itu kita sebenarnya cuma dikasih lihat X sama Y 0-nya doang ya di dalam kurva itu, tapi sebenarnya Runge-Kuttenya itu menyelesaikan persoalan persamaan diferensialnya. Ya, nah itu yang mungkin kadang agak membingungkan kita sih.
Ya, tapi coba direnungkan lagi kenapa itu tadi error ya. Error tuh selalu menarik sih. Jadi kalau ternyata ada error terus bingungnya itu harus dirayakan tuh. Wih, error gitu ya. Terus tapi kenapa gitu ya? Terus saya bisa memahami nggak error itu karena di situ nanti kita belajar sesuatu lebih dalam sih sebenarnya. Ada pertanyaan, komentar dari Bapak? Oke, saya recordingnya sampai di sini ya.